ya, istimroriyah, setiap hari, setiap waktu dikerjakan. Kalau mustahab dikerjakan oleh Rasulullah tetapi tidak rutin. Dia hanya 1 kali atau 2 kali saja dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Salah contohnya misalnya Rasulullah SAW melakukan bekam. Itu enggak rutin Rasulullah, hanya sekali-sekali saja, ya. Ada lagi yang namanya at-tatawwu. Ya. Nah, at-tatawwu ini adalah apa yang dikerjakan oleh seseorang, ya, atas inisiatif dirinya sendiri, namun tidak melenceng melanggar dari syariat Islam, ya. Atau bisa juga dikatakan tatawwu itu adalah sunnah-sunnah yang masih mutlak, ya, seperti sholat sunnah mutlak, seperti membaca Al-Quran. Yang membaca Al-Quran itu adalah sesuatu yang dikerjakan inisiatif diri sendiri, ya, dan waktunya tidak ditentukan. Kalau kita baca Al-Quran, silakan mau baca Al-Quran, ya, dalam 1 hari ini 2 kali, 3 kali, ya, tidak masalah. Ya, membaca Al-Quran itu 1 hari 1 juz, 2 juz, 1 halaman, 2 halaman, itu, ya, tidak ada ketentuan memang dari Rasulullah SAW. Karena inisiatif dari sendiri, ya, dikerjakan, ya, maka ini sifatnya tatawwu, ya. Tapi juga dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kebanyakan, ya, umat Islam atau umatnya, ya, mengerjakan hal-hal yang pernah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW ini dengan inisiatif sendiri, ya, baik itu jumlahnya, baik itu waktunya dan sebagainya. Karena seperti sholat mutlak kapan saja, ya, kapan saja, di mana saja bisa melakukan sholat mutlak. Nah, ini Bapak-bapak hadirin Allah, ya, definisi di dalam ilmu fikih, ya, dan juga beberapa pendapat para ulama tentang mandub, sunnah, mustahab dengan tatawwu. Sebentar, masih perjalanan tadi tertutup. Kita akan bahas tentang fikih sholat sunnah. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang sholat sunnah rawatib, ya. Insyaallah kita pada kesempatan pagi ini kita melanjutkan, yaitu sholat sunnah duha. Baik, Bapak sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, salat duha, ya, menurut ulama, ya, terutama ulama 3 mazhab, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, bahwa secara hukum adalah sunnah. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, ya, salat duha hukumnya sunnah, berarti adalah sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW secara rutinitas. Ya, namun Imam Maliki berpendapat lain, ya, bahwa Imam Maliki, beliau berpendapat bahwa, ya, salat sunnah itu hukumnya mandubun, ya, mandub, ya, jadi sesuatu yang disukai, yang terpuji, dan bahkan beliau Imam Malik mengatakan ini adalah sesuatu yang ditekankan, ya, yang ditekankan. Jika sudah ditekankan, umat Islam, ya, kalau bisa jangan meninggalkan sholat duha. Jadi ada 2 hukum di antara pendapat ulama. Ada yang mengatakan sunnah dan ada yang mengatakan mandubun, sesuatu yang disukai, yang disukai oleh Allah dan Rasulnya tentunya.
Kemudian masalah waktu melaksanakan sholat duha ya adalah saat matahari ya tinggi sepenggalan. Ya, tinggi sepenggalan itu kira-kira dari antara jam 8 sampai jam 9. Itu namanya matahari tinggi sepenggalan. Itu jam 8 atau jam 9. Hingga waktu zawal, yaitu waktu matahari tepat di atas kepala. Jadi sebelum memasuki waktu sholat zuhur. Namun yang afdal dalam pelaksanaan sholat duha ini adalah seperempat siang. Ya, seperempat siang ya berarti jam 9. Kalau siang itu mulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 malam lagi. Nah, itu dibagi 4. Berarti adalah antara ya jam antara jam pagi ya jam 7 sampai jam 9, sekitar jam 8 jam 9. Nah, ini menurut 3 mazhab. Namun menurut Imam Maliki mengakhiri sholat duha sejak terbit matahari selama waktu antara waktu sholat asar dan sholat maghrib. Ya, jadi agak berbeda memang Imam Maliki ini dalam beliau menetapkan waktu sholat duha. Ya, namun 3 mazhab ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Hanafi, beliau ya mengatakan bahwa waktu yang paling afdal, yang paling utama adalah ya seperempat siang. Ya. Bagaimana jumlah rakaat sholat duha itu sendiri? Sholat duha sedikit-dikitnya adalah 2 rakaat. Ya, sama dengan sholat-sholat sunnah yang lainnya, minimal 2 rakaat. Dan sebanyak-banyaknya adalah 8 rakaat. Nah, jika seseorang melebihi rakaat itu dengan sengaja dan dia mengetahui, maka sholatnya tidak sah. Ya. Namun jika dia lupa, dia tidak mengetahui, maka sah. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya. Jadi kalau ada yang melaksanakan sholat melebihi 8 rakaat dan dia sengaja dan mengetahui, maka sholatnya tidak sah. Ini adalah Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tapi kalau dia ya lupa, tidak tahu, tidak mengapa. Ya. Sedangkan menurut Imam Maliki melebihi 8 rakaat itu ya sah dan tidak makruh pun, tidak makruh, ya boleh-boleh saja. Ya. Oleh karenanya silakan kita Bapak-bapak sekalian kalau itu melaksanakan sholat duha, ya mau 2, mau 4, mau 6, ya mau 8 silakan. Ya. Namun menurut Imam Hanafi, rakaat terbanyak sholat duha adalah 16 rakaat. Ya. Jika seseorang sholat lebih dari itu dengan 1 salam, maka sah sholat duhanya. Dan lebihnya itu adalah dianggap sholat mutlak. Ini dari Imam Hanafi. Jadi kalau misalnya lebih dari 16 rakaat, maka kelebihannya saya sampai 18 rakaat atau 20 rakaat itu termasuk sholat mutlak. Ya, menurut pendapat Imam Hanafi. Hanya saja makruh 1 salam lebih dari 4 rakaat. Nah, yang perlu kita pahami Bapak sekalian, dalam melaksanakan sholat sunnah, memang yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah mengerjakan sholat sunnah itu ya 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Ya, silakan bisa kita pilih mau 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Makanya ada memang yang sholat tarawih itu dengan 4 salam, 4 rakaat langsung salam. Jadi gak 2 rakaat salam, tapi 4 rakaat salam. Ya, sehingga kalau dia mengerjakan 8 rakaat cukup dengan 2 salam saja. Ya, 4 salam, 4 lagi salam. Ya. Nah, kalau melebihi itu, jadi 6 rakaat baru salam, 8 rakaat salam atau 10 rakaat salam atau lebih dari itu, maka ya hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh pun. Ya. Jadi batasannya 4 rakaat salamnya. Ya.
Nah ini menurut para ulama. Nah kemudian jika terlewat waktunya, terlewat waktu sholat duha, ya berarti misalnya lewat zuhur, maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali ini boleh sholat duhanya diqodho, ya diqodho. Namun tentunya yang menjadi catatan adalah yang terbiasa sholat duha, yang sholat duha yang memang biasa sholat duha, kemudian dia terlewat waktunya, mungkin dalam perjalanan, mungkin sedang sibuk dan sebagainya, ada hajat, lewat waktunya, sudah waktu sholat zuhur, hanya pengen dia sholat, ya boleh diqodho mungkin setelah sholat zuhur. Ini menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Tetapi mengqodho sholatnya tidak boleh dikerjakan setelah asar, ya, karena ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat, ya, setelah sholat subuh, ya, sampai syuruk, kemudian setelah sholat asar itu tidak boleh untuk melaksanakan sholat, ya. Nah kemudian semua sholat sunnah yang terlewat waktunya tidak disunahkan mengqodho kecuali sholat qobliyah dan subuh. Nah selain kemudian Imam Malik dan Imam Hanafi, beliau berpendapat, ya, kalau sholat sunnah yang lain gak bisa diqodho menurut dua ulama ini. Yang bisa diqodho hanya satu saja, yaitu sholat qobliyah subuh, ya, qobliyah subuh. Karena memang ini dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, ya, benar Rasulullah SAW itu kesiangan, ya, subuhnya, ya. Bahkan pernah juga Rasulullah SAW, ya, karena kelupaan, ya, melaksanakan karena waktunya mepet dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu beliau mengqodho sholat qobliyah subuh. Tapi tadi catatannya kalau terbiasa sholat, ya, sholat qobliyah subuh. Nah menurut dua ulama ini, Imam Maliki dan Imam Hanafi, tidak ada qodho sholat sunnah kecuali sholat qobliyah subuh, ya. Nah kalau kita bagaimana? Ya kalau kita, karena kita mayoritas Imam Syafi'i, silakan saja bapak-bapak kalau ingin mengqodho sholat duha. Kalau sholat duhanya itu memang rutin, istimroriyah dilakukan, ingin mengqodho di waktu mungkin habis zuhur, monggo silakan, ya. Baik, ini sholat sunnah duha. Jadi beberapa pendapat para ulama terkait tentang sholat duha, ya. Iya, monggo silakan. Ya bisa dikerjakan setelah sholat subuh, ya, setelah sholat subuh. Karena mungkin tidak sempat untuk sholat qobliyah karena sudah mepet atau mungkin dimulainya sholat jamaah subuh, gitu ya. Maka setelah sholat subuh, ya, ini boleh mengqodho sholat qobliyah subuh. Tapi tadi catatannya yang terbiasa dia melaksanakan sholat qobliyah subuh. Kalau yang nggak biasa, ya, nggak istiqomah melakukan itu, nggak usah, nggak perlu, gitu kan, seperti itu. Gitu Pak, ya. Baik, Bapak hadirin buat Allah Subhanahu wa taala, berikutnya sholat sunnah tahiyatul masjid, ya. Jadi sholat tahiyatul masjid adalah sholat, ya, yang dilakukan ketika kita masuk ke dalam masjid. Kalau sholat masuk masjid ya Pak? Kan kita ada dua istilah, ya, banyak istilah kita, ada masjid, ada musola, ada surau, ada langgar, macam-macam. Nah, apakah musola, surau, langgar itu termasuk masjid? Tetap masjid, ya, cuman kan masjid itu dibagi dua. Ada masjid jami, ada yang ghairu jami. Masjid jami itu adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, ya, biasa digunakan sholat Jumat dan sholat Id. Kalau sholat ghairu jami
selain sholat jami adalah ya masjid yang tidak biasa dilakukan sholat Jumat atau sholat Id. Makanya musola, surau, ya itu ya masjid juga. Ya, kalau di Arab sana istilah musola berbeda lagi. Kalau musola itu adalah tempat sholat, ruangan sholat di dalam rumah, itu namanya musola. Ya, itu kalau di Arab sana istilahnya. Kalau kita berbeda istilahnya. Jadi kalau kita masuk masjid, mau musola, mau surau, mau langgar, apapun, walaupun itu kecil, tapi memang biasa digunakan untuk sholat berjamaah, maka kita disunahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Ya, tahiyat itu artinya menghormati. Ya, tahiyatul masjid menghormati masjid. Nah, dalam pelaksanaan sholat tahiyatul masjid, boleh kita melaksanakan sholatnya itu berapapun rakaatnya yang kita sukai. Lebih dari 2 rakaat boleh, mau 4 rakaat, mau 6 boleh. Ini disepakati oleh Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Ya. Atau kalau kita ada mengenal istilah Syafi'iyah atau Hanabilah, itu artinya ini pendapat bukan hanya Imam Syafi'i atau Imam Hambali saja, tetapi juga para ulama-ulama yang mengikuti Imam Syafi'i atau Imam Hambali, atau para murid-muridnya, santri-santri dari Imam Syafi'i atau Hambali. Jadi kalau Syafi'iyah itu artinya Imam Syafi'i dan para ulama-ulama yang bermadzhab atau mengikuti Imam Syafi'i, itu namanya Syafi'iyah. Atau Hanabilah, imam-imam yang mengikuti Imam Hambali. Nah, berbeda dengan Imam Hanafi atau Hanafiyah. Para Imam Hanafiyah berpendapat bahwa sholat tahiyatul masjid 2 rakaat atau 4 rakaat. Ya, bahkan 4 rakaat ini lebih utama, lebih afdal. Gak boleh lebih dari itu. Nah, ini kata Imam pendapat para Imam Hanafi. Ya, dan tidak boleh berbeda dengan niat tahiyatul masjid. Ya. Sementara kalau pendapat para ulama Imam Malikiyah, salat sunat tahiyatul masjid dilakukan hanya 2 rakaat saja, tidak boleh lebih dari itu. Ya. Tapi silakan Pak, kalau kita mayoritas Imam Syafi'i, kalau bapak-bapak merasakan 2 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, silakan. Selagi memang waktunya senggang, ya, luang di dalam masjid. Nah, ini terkait tentang jumlah rakaat. Kemudian tentang syarat sholat tahiyatul masjid. Ya, ketika masuk masjid itu bukan pada waktu-waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ada memang waktu-waktu yang diharamkan atau tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat. Ya, jadi kalau kita ingin sholat sunnah tahiyatul masjid di luar waktu-waktu yang diharamkan. Kapan yang diharamkan untuk sholat? Pertama, saat terbit matahari. Ya, ketika setelah syuruk, ya, setelah syuruk, ya, pas saat terbit matahari nggak boleh sholat sunnah. Yang kedua, setelah sholat asar, nggak ada sholat setelah sholat asar, ya. Dan juga, ya, sholat ketika matahari persis di atas kepala kita. Nah, itu. Nah, ini nanti memang ada penjelasan khusus terkait waktu yang diharamkan. Kemudian syarat yang kedua, masuk ke dalam masjid dalam keadaan wudu, bersuci, ya, tidak berhadas. Ya. Nah, kalau jika berhadas, maka tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid menurut 3 mazhab, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Hanafi. Kecuali Syafi'iyah, para imam Syafi'i, para imam bermadzhab Syafi'i tetap mensunahkannya jika dapat berwudu dalam waktu sebentar saja, ya, wudunya yang ringkas, ya.
Ya, tapi tetap namanya kalau tidak ada wudu sedang berhadas, ya nggak boleh sholat, ya. Jadi masuk sholat dalam keadaan bersuci. Ya. Kemudian yang ketiga, saat masuk masjid tidak berbarengan dengan iqamat sholat berjamaah. Ya. Ketika sudah iqamat, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kemudian baru masuk, ya, nggak perlu sholat tahiyatul masjid, ya, segera ya langsung bergabung melaksanakan sholat, ya, sholat berjamaahnya. Karena pernah Rasulullah SAW menegur salah satu sahabat yang ketika iqamah sudah dikumandangkan, dia malah sholat sunnah, sholat qobliyah atau sholat tahiyat. Begitu kalau ada Rasulullah SAW. Jadi kalau sudah dikumandangkan iqamah, maka langsung bergabung untuk melaksanakan sholat, ya, sholat berjamaah, ikuti imam dan bersama dengan makmum untuk berjamaah. Jika masuk dan menemukan imam sedang sholat berjamaah, maka tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid menurut 3 mazhab kecuali Imam Maliki, yang berpendapat jika masuk masjid sedang sholat berjamaah dengan imam ratib. Imam ratib itu yang memang imam yang biasa, ya. Maka biasanya harusnya setiap masjid punya imam rawatibnya, yang imam paten, gitu ya. Ya, kalau di masjid besar itu memang punya imam rawatibnya. Ya. Tapi yang paling repot kalau memang masjid itu tidak ada imam rawatibnya, karena masjid yang ada di pinggir-pinggir jalan, ya. Ya, itu biasanya jarang ada imam rawatib, ya, atau di rest area itu susah, ya. Nah, kalau dari Imam Malik ini, ya, kalau jika masuk masjid kemudian sholat jamaahnya itu dengan imam rawatib, ya, maka tidak disunahkan tahiyatul masjid. Tapi kalau imamnya itu bukan imam rawatib, imam yang tidak biasa, maka tetap disunahkan tahiyatul masjid. Nah, ini menurut Imam Maliki, ya. Kemudian yang keempat, ketika sholat Jumat, ya, kemudian tidak masuk saat imam bersiap berkhutbah pada sholat Jumat, ya, termasuk sholat Id, ya. Maka jika seseorang masuk masjid di waktu tersebut ketika khatib sedang berkhutbah, ketika sholat Jumat atau sholat Id, ya, sholat Idnya di dalam masjid, ya, maka tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid menurut pendapat para imam Maliki dan para imam Hanafi. Ya, jadi langsung saja duduk, ya. Jadi pas sholat Jumat, ya, datang khatib sedang berkhutbah, udah langsung duduk, ya, gak usah tahiyatul masjid. Ini menurut pendapat Imam Maliki dan Imam Hanafi. Namun berbeda dengan Imam Syafi'i. Para Imam Syafi'i dan Imam Hambali beliau berpendapat jika masuk masjid di saat imam di atas mimbar, maka tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, gak boleh lebih, ya. Walaupun sholat tahiyat masjid kata Imam Syafi'i boleh 4 rakaat, 6 rakaat sesuka hati kita, tapi ketika khatib sedang berkhutbah tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid, tapi tidak boleh lebih dari 2, dan dilakukan itu seringkas mungkin, secepat mungkin, jangan dilama-lamain. Biar apa? Biar dia bisa mendengarkan khutbah, ya, di dalam sholat Jumat atau sholat Idnya, ya. Jadi, tapi sebelum diduduk, ya. Tapi kalau dia duduk duluan, datang duduk. Kalau sudah duduk main tahiyatul nggak perlu. Jadi kalau sudah terlanjur duduk, kalau kata Imam Syafi'i, dia nggak usah sholat tahiyatul masjid, ya. Baik, kemudian bagaimana
salat tahiyatul masjid di dalam Masjidil Haram, ya, di dalam Masjidil Haram, ya, khusus di Masjidil Haram ya. Kalau Masjid Nabawi sama dengan masjid yang lainnya tadi seperti itu. Nah, kalau pelaksanaan salat tahiyatul masjid di Masjidil Haram memang ini berbeda. Pendapat Imam Maliki, orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram yang niatnya ingin bertawaf, ya, sedang haji atau berumrah, maka sholat tahiyatul masjidnya itu diganti dengan tawaf. Jadi tawaf itu mengelilingi Ka'bah sudah mengganti dari sholat tahiyatul masjid, ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah haji atau umrah kan ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, ya, oleh pembimbingnya sudah diarahkan langsung tawaf, gitu ya. Setelah masuk masjid berdoa mendahulukan kaki kanan, kemudian langsung tawaf, tidak sholat tahiyatul masjid. Ya. Nah, namun jika masuk ke dalam Masjidil Haram hanya sekedar melihat Ka'bah saja, nah biasa ini penduduk Mekah ya, para penduduk Mekah sekitar situ, maka tetap ya sholat tahiyatul masjid, ya. Namun selain penduduk Mekah, ya, maka tawaf ini sebagai tahiyatul masjid. Nah, ini pendapat Imam Maliki. Nah, kemudian pendapat Imam Hanafi, setelah dia melakukan tahqiq, ya, tahqiq itu artinya pengamatan, pemantauan, ya, yang disunahkan adalah sholat tahiyatul masjid. Tetap kalau kata Imam Hanafi ada sholat tahiyatul masjid di Masjidil Haram, ya. Namun bagi orang yang berkunjung atau akan bertawaf di Ka'bah, ya, maka dia bertawaf lebih dahulu baru sholat sunnah tawaf. Nah, gitu. Jadi kalau yang berkunjung saja, ya. Kemudian menurut Imam Syafi'i, orang yang masuk ke dalam Masjidil Haram dan hendak bertawaf, ya, haji atau umrah, maka dia tetap dituntut atau disunahkan melakukan sholat tahiyatul masjid, ya. Tahiyatnya untuk Ka'bah dengan bertawaf dan tahiyat untuk masjid dengan sholat, ya. Jadi kalau tawaf itu adalah menurut Imam Syafi'i adalah tahiyat untuk Ka'bah kalau tawafnya, ya. Tapi kalau untuk sholat tahiyatul masjid, ya, penghormatan untuk Masjidil Haramnya, untuk masjidnya, ya. Nah, namun dia menurut Imam Syafi'i mendahulukan tawaf lebih utama. Jadi silakan boleh sholat tahiyatul masjid dulu baru tawaf, ya. Tapi kalau Imam Syafi'i mengatakan tawaf aja dulu, ya, tawaf dulu lebih utama, ya. Oleh karena setelah tawaf, orang boleh melakukan sholat sunnah 4 rakaat, 2 rakaat itu untuk sholat tahiyatul masjid dan 2 rakaat untuk sholat sunnah tawaf, ya. Biasanya kan setelah tawaf dianjurkan sholat sunnah 2 rakaat tawaf, sholat tawaf, ya. Namun apabila tidak bermaksud untuk tawaf mengelilingi Ka'bah, maka disunahkan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi dia hanya ibadah saja, sholat aja di Masjidil Haram, tetap melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian Imam Hanbali, tahiyatul masjid di Masjidil Haram adalah tawaf walaupun tidak bermaksud tawaf, ya, atau umrah atau haji, ya. Sedangkan tawaf itu ada yang tawaf yang wajib, ada yang tawaf yang sunnah. Kalau tawaf yang wajib ya adalah untuk melaksanakan haji atau umrah, ya, mengiringi sebanyak 7 kali. Tapi namanya tawaf sunnah adalah tawaf yang memang bukan niat haji atau umrah. Dia memang hanya untuk tawaf saja, jumlahnya tidak terhitung. Silakan mau sekali, mau 2 kali, 3 kali, lebih baik ganjil, ya. Silakan mau tawaf baca apapun, mau berdoa, mau baca Al-Quran sambil tawaf, silakan. Nah, biasanya
ya para penduduk Mekah itu sering tawaf sunnah seperti itu. Atau biasanya kadang orang yang sudah selesai haji atau selesai umrah ketika masuk ke dalam Masjidil Haram, ya selain dia sholat di dalam Masjidil Haram suka tawaf, ya keliling aja, ya itu namanya tawaf sunnah. Nah ini dalam Imam Hambali gitu. Jadi kalau tawaf sunnah, ya bukan karena haji atau umrah, ya tahiyatul masjidnya diganti dengan tawaf. Berikutnya tentang mengganti sholat tahiyatul masjid. Ya. Jika seseorang masuk masjid dalam keadaan hadas, ya dalam keadaan dia memang tidak punya wudu, ya sehingga tidak disunahkan sholat tahiyatul masjid, maka hendaknya dia membaca zikir. Zikirnya itu adalah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Nah, jadi kalau ada orang masuk masjid tapi dia dalam keadaan hadas, tidak ada wudu, ya maka dia disunahkan penggantinya sholat tahiyatul masjid dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali, ya. Nah ini mengganti sholat tahiyatul masjid dengan zikir ini menurut 3 mazhab, ya. Sedangkan Imam Hambali berpendapat tidak disunahkan, maksudnya tidak disunahkan membaca zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Ya, ya. Jadi boleh saja silakan dilakukan. Kemudian sholat mutlak dan lainnya dapat menggantikan sholat tahiyatul masjid, ya. Jadi boleh. Demikian juga sholat qadha seseorang saat masuk masjid, tetapi dengan niat tahiyatul masjid. Jadi sholat mutlak, sholat apapun bisa dengan niat tahiyatul masjid, itu jadi penggantinya. Namun Imam Hanafi dan Imam Syafi'i berpendapat sudah mendapat pahala tahiyat meskipun tidak niat sholat tahiyatul masjid. Jadi walaupun tidak niat pun, kata Imam Syafi'i, Imam Hanafi, tetap dia mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid, ya. Dan misalnya bapak-bapak langsung ketika karena mepet waktu subuh, wah tinggal 2 menit lagi mau sholat tahiyatul masjid sebelum qobliyah subuh, udah keburu, akhirnya ya sholat qobliyah. Karena terbiasa sholat tahiyatul masjid, insyaallah tetap mendapatkan pahala sholat tahiyatul masjid. Nah kemudian bagi orang yang sudah terlanjur duduk di dalam masjid, duduk gitu ya, nah, tetap disunahkan sholat tahiyatul masjid meskipun hal itu makruh, ya. Nah ini menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Namun Imam Syafi'i mengatakan jika seseorang duduk dengan sengaja, maka nggak perlu lagi sholat tahiyatul masjid, tidak disunahkan lagi. Tapi kalau dia mengisinya duduknya karena lupa atau mungkin nggak tahu, ya lupa gitu, tiba-tiba duduk aja. Pas udah duduk, ingat, aduh saya belum tahiyatul masjid. Nah, karena lupa boleh sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau dia sengaja, ya, dan dia tahu, ya, ketika masuk masjid langsung duduk, nggak perlu sholat tahiyatul masjid, ya, bahkan dihukumi makruh pun, ya, makruh, ya. Baik, itu terkait Bapak sekalian tentang sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian sholat setelah wudhu, karena ada sholat setelah wudhu. Sholat wudhu ini dilakukan oleh Rasulullah enggak. Tapi sholat sunnah setelah wudhu itu dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Tapi Rasulullah SAW mempersilahkan, sehingga ya setelah itu umatnya boleh mengerjakan sholat setelah wudhu, walaupun itu dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah, bukan oleh Rasulullah, ya. Nah, kemudian sholat bepergian, sholat safar, jadi sholat
sunnah sebelum melakukan safar perjalanan, bapak pulang kampung, mau berangkat haji, mau berangkat umroh, disunahkan sebelum safar melakukan sholat sunnah safar, ya. Atau sholat sunnah setelah pulang dari safar, dari bepergian, habis pulang kampung, nyampe ke rumah sholat sunnah safar. Atau pulang dari haji, pulang dari umroh, kemudian sholat sunnah. Ya, ini disunahkan, ya. Dan ini disunahkan sholatnya sebanyak dua rakaat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang meninggalkan keluarganya lebih utama daripada 2 rakaat yang dilakukannya di sisi mereka saat hendak bepergian. Hadis surat Imam Tabrani. Begitu juga Ka'ab bin Malik pernah mengatakan, adalah baginda Rasulullah SAW tidak datang bepergian kecuali siang saat waktu duha, dan jika beliau datang beliau memulai ke masjid lalu melaksanakan sholat 2 rakaat dan duduk di dalamnya. Maka Rasulullah melakukan hal demikian sebelum safar, beliau sholat sunnah, ya, di masjid. Ya, kemudian beliau pulang pun juga ke masjid juga untuk melaksanakan sholat sunnah pulang dari safar. Ya, tapi ini jarang dilakukan oleh kita, mungkin ya. Ya, kebanyakan umat Islam. Baik, kalau tentang hal sholat sunnah ini, wudhu dan sholat safar memang tidak ada perbedaan di antara para ulama. Kemudian Bapak-bapak sekalian, yang berikutnya sholat malam, sholat qiyamul lail, ya, yaitu sholat tahajud. Nanti kita bahas juga sholat istikharah di dalamnya, ya. Nah, untuk sholat tahajud, ya memang disunahkan, ya, oleh baginda Rasulullah SAW dilakukan di malam hari. Ya, seperti sabda beliau, hendaklah sholat di malam hari meskipun memeras susu kambing. Dalam artian, hendaklah kita melaksanakan qiyamul lail, sholat tahajud itu walaupun hanya sebentar, 2 rakaat. Ya, yang memeras susu kambing mungkin tahu waktunya lama atau sebentar, ya. Nah, sholat tahajud lebih utama daripada sholat di siang hari, kata Nabi. Ya, sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat qiyamul lail, sholat malam. Ya, disunahkan juga sholat istikharah, ya, sholat minta petunjuk dari Allah. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, adalah baginda Rasulullah SAW mengajarkan kami istikharah dalam setiap perkara. Bagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Quran, beliau bersabda, jika seseorang berkeinginan bingung terhadap satu perkara, maka hendaklah ia sholat 2 rakaat selain sholat fardu, kemudian dia berdoa. Nah, baik. Kemudian tentang sholat tahajud, jumlah rakaat sholat tahajud. Nah, menurut mazhab Imam Hanafi, sholat tahajud itu dilakukan sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Ya, 8 rakaat. Ya, ini dalilnya diambil dari hadis Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang menyebutkan, ya, kata Aisyah, Rasulullah SAW sholat malam itu 8 rakaat. Nah, berbeda dengan Imam Maliki, dia berpendapat sholat tahajud itu paling banyak 10 sampai 12 rakaat. Ya, karena jumlah 10 rakaat ini didasarkan riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sholat 11 rakaat dan salah satu rakaatnya adalah witir, ya. Dan 12 rakaat dalilnya ada sebuah riwayat menyebutkan Nabi sholat 12 rakaat lalu berwitir. Nah, ini menurut Imam Malik. Namun menurut kalangan Imam Syafi'iyah dan Imam Hanabilah tidak memberikan batasan untuk jumlah sholat tahajud, ya. Karena ada dalil di dalam sebuah hadis, sholat adalah sebaik-baiknya amalan yang dipersembahkan kepada Allah, kepada Tuhan. Yang mau biarlah menyedikitkan, ya, amalan sholat itu tahajud. Yang mau biarlah perbanyak amalan itu. Jadi silakan, masih itu terserah, ya, terserah kita, ya.
Kita mau sholat 2 rakaat, mau lebih dari itu sampai mungkin 20 rakaat, 40 rakaat silakan ya. Imam Syafi'iyah dan Imam Hanabilah. Nah ini jumlah rakaat ya, tapi nggak perlu kita perkutakan. Silakan saja lah itu kita mengerjakan berapa rakaat. Nah dalam pelaksanaan sholat tahajudnya, mayoritas ulama dari kalangan Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali menyatakan bahwa waktu afdol yang melaksanakan sholat tahajud adalah 1/6 malam yang keempat dan yang kelima. Ini kisaran waktunya itu jam 1 sampai jam 4 malam. Ya itu kisarannya itu yang afdol. Ini berdasarkan sebuah riwayat hadis dari Imam Ahmad dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya ahabbu sholat ila Allah azza wa jalla sholatan Dawud alaihi salam, Dawud alaihi salam karena yanamu nisfus lail wa yaqumu thuluthu wa yanamu sudusuhu. Salat yang paling disukai Allah adalah salatnya Nabi Dawud alaihissalam. Kemudian dia tidur separuh malam, bangun sepertiganya dan tidur sepertiganya. Ini berdasarkan hadis ini. Sedangkan sebagian ulama lain berpendapat bahwa waktu afdolnya adalah pada akhir malam, yaitu mendekati waktu subuh. Nah ini didasarkan riwayat dari Amr bin Abbasah berkata, ya Rasulullah, waktu malam mana yang paling didengar? Ya maksudnya yang dikabulkan doa. Maka Rasulullah SAW bersabda, Yaumul Lail akhir ya fasbir nasyita, akhir malam maka fasoli nasyita, maka sholatlah sekemampuanmu, 2 rakaat silakan. Jadi waktunya berarti afdolnya memang di akhir-akhir malam atau antara jam 1 sampai jam 4 malam. Ya. Nah kemudian Bapak sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah bagaimana tentang sholat tahajud berjamaah? Jadi banyak yang dilakukan yang mulai berjamaah. Ya kadang ketika mau tahun baru, ketika ada acara-acara atau sholat tahajud berjamaah. Nah dalam konteks sholat tahajud berjamaah, mazhab Maliki memilih hukumnya boleh, jadi boleh saja. Ya, Muhammad bin Al-Hakam menilai opsi pendapat makruh dari riwayat Ahmad menyatakan pendapat ini pendapat lama kalau dimakruhkan. Jadi mayoritas ulama sepakat dibolehkan. Ya, karena sholat di sepertiga malam berjamaah hingga akhir malam, nah, ini ditegaskan oleh Qadhi Abu Bakar. Ya. Nah, sehingga pada tahun 2005 Mufti Abu Mesir yaitu Syekh Ali Jumu'ah, beliau mengeluarkan fatwa ya di dalam Ifta yang berpimpin bahwa sholat sunnah apapun yang belum pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW secara berjamaah hukumnya boleh dilakukan, tidak ada unsur makruh. Jadi bukan hanya sholat tahajud aja yang boleh berjamaah, sholat duha boleh silakan. Ya, sholat yang lain juga boleh, sholat sunnah yang sholat witir, sholat. Jadi kan kalau kita kan rata-rata yang berjamaah itu sholat tarawih saja. Nah, jadi sholat berjamaah boleh, sholat duha boleh, ya, tidak ada unsur makruh. Ya, ini fatwanya Mufti ulama di Mesir yang dikepalai oleh Syekh Ali Jumu'ah. Ya. Karena ini rujukannya ini kepada sahabat Ibnu Abbas, ya. Ya, karena sahabat yang terkenal gelar Al-Qurannya pernah mengikuti sholat tahajud di belakang baginda Rasulullah SAW saat berada di rumahnya Maimunah radhiyallahu anha. Ya, juga Abdullah bin Mas'ud juga pernah melakukan hal yang sama di kesempatan lain. Jadi ikut Rasulullah sholat malam, sholat tahajud. Ya, jadi dari apa yang dilakukan oleh sahabat Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mas'ud, maka sholat tahajud secara berjamaah dibolehkan. Ya karena memang suka ada yang berpendapat nggak boleh sholat yang mulai sholat tahajud itu berjamaah.
Masyaallah subhanallah, karena keterbatasan waktu kita, insyaallah kita batasi dulu untuk pembahasan sholat sunnah yang menurut empat mazhab. Insyaallah untuk sholat istikharah dan sholat sunnah yang lainnya kita akan sambung, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya sebagai khasanat ilmu kita, dan juga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan. Yang baik yang benar saya sampaikan dari Allah dan Rasulnya. Kalau ada yang salah dalam penyajian dan sebagainya, itu kekurangan dan kegelapan saya, keterbatasan ilmu. Ya, dan saya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mata kerja selama berikan dari pada kita, mungkin bapak-bapak ada pertanyaan sebelum ditutup. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Safar tadi Ustaz. Ya. Apakah boleh dilaksanakan di waktu-waktu yang tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah? Ya. Baik. Kalau perjalanan safarnya itu di waktu-waktu yang diharapkan ya, lebih baiknya nggak usah dilakukan, Pak. Ya, ya seperti habis asar gitu ya. Kemudian pas terbitnya matahari, pas juga matahari berada di atas kepala, lebih baik nggak usah, nggak apa-apa harus safar. Tapi di luar waktu itu, ya silakan untuk bisa melaksanakan sholat sebelum safar atau sesudah safar, gitu ya. Lebih baik gitu afdalnya. Wallahu Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sah sholat tahajud kalau kita belum tidur? Langsung sholat tahajud tapi belum tidur? Oh iya, sholat tahajud sebelum tidur Pak ya? Enggak, maksudnya kita belum tidur gitu. Oh sebelum tidur? Kalau kita belum tidur baru melek udah ini sholat. Oke, tadi saya belum sampaikan. Oh, Ya, terkait sholat tahajud, apakah sebelum atau sesudah Pak ya? Sesudah tidur? Ya, bolehkah sebelum tidur? belum tidur juga ya? Iya, berarti belum tidur kan? Seperti itu. Iya, jadi memang sholat tahajud ini menurut para ulama bahwa sholat yang dikerjakan setelah tidur ini sholat tahajud, gitu ya. Walaupun tidurnya hanya sebentar. Ya, walaupun misalnya hanya 5 menit, ya 1 menit, tapi sudah tidur kemudian dia bangun, ya maka dinamakan sholat tahajud. Nah, kalau sholat sebelum tidur maka dinamakan qiyamul lail, sholat malam. Maka nanti sholat qiyamul lail jadi umum, ya bisa dia sholat tarawih kalau di Ramadan, bisa sholat witir, bisa sholat mutlak atau sholat apapun gitu. Jadi akhirnya kembali kepada sholat qiyamul lail gitu ya. Nah, ya kalau menurut para ulama memang sholat tahajud itu adalah sholat setelah kita tidur ya. Dan memang afdhalnya itu di akhir-akhir sepertiga malam ya. Kalau sebelum tidur ya misalnya habis isya kita lakukan, maka itu jatuhnya nanti adalah qiyamul lail, sholat malam saja, bukan sholat tahajud. Ya seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mengenai sholat tarawih tadi
dua atau empat itu dan salam. Ya. Baik. Sebenarnya untuk sholat tarawih nanti kita bahas pada season berikutnya. Nanti kan belum sampai ke sholat tarawih. Tapi mungkin sebagai pengantar saja, untuk sholat sunnah memang baik itu sholat tarawih, sholat tahajud, ya, atau sholat qiyamul lail yang lain, ya, memang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dua. Jadi 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Ya, kalau hadisnya ada sholat sunnah itu masna, dua. Nah, dua ini diartikan 2 rakaat salam. Ya, ada yang mengatakan 4 rakaat, 2 nanti baru salam, seperti itu. Dan memang Nabi mengerjakan 2 itu, gitu kan. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Rasulullah melakukan sholat sunnah yang lain 2 rakaat salam. Kemudian pada sholat itu Rasulullah mengerjakan sholat sunnah yang lain, ya, itu 4 rakaat kemudian salam, ya. Jadi silakan boleh kita mengerjakan 2 rakaat salam atau 4 rakaat salam. Nah, nanti terkait tentang hal itu insya Allah kita akan lebih dalam lagi, lebih lengkap lagi nanti pembahasan di dalam sholat tarawih. Nanti ada insya Allah, mudah-mudahan ke depan bisa sampai ke dalam sholat sunnah tarawih. Coba ya, itu sebagai pengantar aja. Wallahu a'lam. Kita sholat di masjid kan 5 waktu ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Untuk melaksanakan sholat ini, sholat tahiyatul masjidnya, apa anda misalnya itu 1 kali di masjid atau setiap kita ke masjid sholat 5 waktu, 5 masjid, apa harus dilaksanakan tiap masjid itu dalam 1 hari itu? Apakah cuma 1 kali sholat tahiyatul masjidnya, apa berkali-kali yang kayak 5 waktu itu? Ya. Ya, disunahkannya setiap kita masuk masjid. Jadi ketika kita masuk masjid, walaupun kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu itu, kita masuk ke masjid ingin misalnya menghadiri pengajian, kita ingin misalnya intikaf, ya, atau beribadah dalam masjid lah, baca Al-Quran, ya, maka kita disunahkan sholat tahiyatul masjid, ya, berapapun, ya, mau kita dalam sehari itu 5 kali, ya, seperti sholat wajib, atau lebih dari itu 6 kali, 7 kali, tetap ketika kita masuk ke dalam masjid, kita sholat tahiyatul masjid, gitu ya. Jadi nggak dalam 1 hari sekali sholat, kemudian keluar, ya udah nggak usah sholat lagi. Tapi ini adalah sebuah kesunahan, ya. Jadi ketika kita masuk masjid manapun, ya, kita sholat tahiyatul masjid. Ketika keluar, datang lagi ke masjid, sholat tahiyatul masjid lagi. Ya, tinggal lihat saja waktunya. Kalau waktunya kita masih cukup panjang dalam pelaksanaan sholat berjamaah, ya, makanya lebih baik kita datangnya itu lebih awal waktunya, sehingga kita bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Ya, sama seperti kita melaksanakan sholat sunnah wudu, Pak. Jadi setelah wudu sholat, ini yang terbiasa. Itu yang dilakukan oleh sahabat Bilal bin Rabah. Beliau setelah wudu, ya, sholat sunnah. Ya, wudu lagi, sholat lagi. Begitu wudunya berkali-kali. Setelah itu beliau sholat sunnah wudu. Jadi memang tidak ada batasan dalam pelaksanaan sholat tahiyatul masjid ataupun sholat sunnah yang lainnya. Wallahu a'lam. Baik, tentunya kita cukupkan pertanyaan pada pagi hari ini.